apa kabar kawan Diska? Semoga hari ini dalam keadaan sehat semuanya ya. Dan kita tetap semangat untuk menuju hari-hari berikutnya. Kawan, pada kesempatan kali ini, info sehat dari kawan Diska akan mengangkat tentang topik bahaya penyakit gigi dan mulut yang tidak terawat. Jadi kawan, perlu kita ketahui bahwa gigi ini merupakan organ tubuh yang sangat penting. Jadi kalau kita selama ini menganggap remeh gigi itu keliru ya, gitu. Nah, selain itu gigi juga berfungsi untuk mengunyah serta untuk mencerna makanan. Nah, bagaimana bahayanya apabila gigi kita ini tidak terawat? Telah hadir di studio kawan Diska Dokter Gigi Rachel Ananda. Apa kabar dokter? Puji Tuhan, sehat. Sehat. Terima kasih dokter sudah hadir di kawan Diska. Senang bisa bergabung sama kawan Diska di sini. Ya. Baik dokter, kita kali ini akan bahas tentang penyakit gigi yang mulut ya dok. Ya. Nah, kalau boleh tahu nih dok, sebelum kita masuk pada penyakitnya, nah ingin tahu bagaimana sih apa sih gigi itu? Kenapa kita juga harus perhatian? Oke. Izinkan saya menerangkan sedikit ya Bu tentang gigi. Pada umumnya gigi manusia itu terbagi menjadi dua fase, yaitu pada fase anak-anak dan juga pada fase dewasa. Pada fase orang dewasa maupun pada anak-anak itu gigi itu terdiri dari 3 lapisan. Jadi yang paling luar namanya enamel atau email, yang tengah itu namanya dentin, dan bagian dalam itu ada bagian persarafan dan juga pembuluh darah yang dinamakan dengan pulpa. Baik pada anak-anak, pada gigi anak-anak maupun pada gigi dewasa, semuanya itu terdiri dari 3 lapisan itu. Bedanya kalau pada gigi anak-anak, dia itu nanti akan berganti. Jadi kalau yang kita tahu selama ini di orang-orang di sekeliling kita ya, kalau pada anak-anak itu ada gigi yang tanggal, nah atau gigi yang copot, nah itu nanti digantikan dengan gigi dewasa. Kenapa penting untuk merawat gigi dan mulut? Karena kalau gigi sudah berganti menjadi gigi dewasa, sudah nggak ada gantinya lagi Bu. Sudah gitu ya. sudah sampai nanti sampai tua giginya akan tetap itu. Jadi kalau misalkan giginya hilang, nggak bisa lagi, udah nggak bisa tumbuh lagi. Iya. Kecuali dipasang ya dok ya. Iya, tapi kan sebagaimanapun tetap lebih enak gigi yang asli. Oke, nih kawan, ternyata kita tetap harus menjaga nih karena akan penggunanya sampai tua nanti. Baik dokter, kalau kita sudah tahu ternyata ada 3 bagian gigi kita yang harus kita perhatikan. Nah, kalau kita bicara tentang gigi, pasti kita akan bicara bagaimana atau apa saja penyakit-penyakit yang muncul pada gigi dan mulut. Nah, kalau kawan Diska ingin tahu apa saja sih dok? Oke, untuk penyakitnya sendiri, menurut Riskesdas tahun 2018, di Indonesia ada 2 penyakit yang paling sering terjadi untuk gigi dan mulut. Yang pertama itu seperti yang kita tahu, yaitu gigi berlubang atau karies. Iya, gitu. jadi sekitar 60-70% orang di Indonesia itu mengalami gigi berlubang, sedangkan sangat tinggi sekali. Sedangkan pada anak-anak, setelah disurvei pada tahun 2018 dikatakan bahwa sekitar 90% anak-anak itu memiliki gigi yang berlubang. Oh, cukup tinggi juga iya, ya di Indonesia ya. Sedangkan yang kedua itu ada satu lagi penyakit, yaitu penyakitnya bukan di giginya tapi di jaringan yang ada di sekitar gigi. Jadi kalau kita lihat di jaringan sekitar gigi itu selain gigi ada juga gusi, lalu ada tulang yang menyangga. Nah, itu juga adalah bagian dari gigi. Jadi gigi juga cuman giginya aja, tapi juga di jaringan yang ada di sekitarnya. Yang masuk rongga mulut gitu ya. Nah, iya, itu biasanya itu gejala yang paling sering terjadi adalah ketika menyikat gigi lalu tiba-tiba gusinya berdarah. Itu adalah salah satu tanda terjadinya penyakit yang ada di sekitar gigi atau jaringan pendukung gigi, kayak gitu. Jadi seperti gusi berdarah seperti itu salah satunya ya dok ya. Nah, kalau boleh tahu juga nih dok, apa penyebab dari masalah-masalah yang muncul seperti tadi kita sikat gigi, tahu tuh kok berdarah ya dok? Ini masalahnya biasanya muncul apa dok? Oke, untuk kalau pada gusi berdarah itu tuh penyebab utamanya sebenarnya bakteri plak. Jadi bakteri plak sendiri ini dia itu hanya akan bisa menimbulkan gejala kalau dia itu sudah lama
berada di satu tempat. Jadi dia itu munculnya nggak tiba-tiba dia langsung ada, tapi membutuhkan waktu yang cukup panjang dan dia baru menyebabkan terjadinya peradangan yang paling terlihat pada gusi. Bisa terlihat dari gusi yang bengkak atau gusi yang warnanya menjadi lebih merah, berdarah saat mengikat. Itu adalah penyebab utamanya, yaitu bakteri plak. Bakteri plak gimana caranya supaya bisa berkumpul? Karena tidak pernah disikat. Seperti itu. Seperti itu. Ternyata sikat gigi nih dok, larinya. Iya, larinya harus tetap sikat gigi. Nah, kalau tadi yang persentase gigi berlubang atau masalah gigi adalah gigi berlubang di Indonesia itu cukup tinggi ya dok, sekitar 70%-an ya. Nah, kalau boleh tahu dok, rata-rata ini kalau apakah dari survei ataukah memang ada data yang menunjukkan apa sih yang menjadi penyebab kenapa orang Indonesia ini kok banyak atau persentasenya banyak gigi yang berlubang nih? Oke, mungkin atau gaya hidup kah? Atau apa? Iya, mungkin kalau kita lihat sebenarnya udah pasta gigi maupun sikat gigi sudah banyak ditemukan di sekitar kita, mudah untuk dijangkau. Tapi mungkin yang kurang dari orang-orang di Indonesia adalah kesadaran untuk menyikat gigi dan juga waktunya, maksudnya frekuensinya dan juga cara menyikat giginya. Mungkin itu yang orang-orang di Indonesia itu belum mendapatkan informasi yang cukup mengenai pemahaman itu. Jadi walaupun mudah diakses, maksudnya alatnya ada, tapi bisa dibeli. Iya, tapi belum ada kesadarannya untuk menyikat gigi. Itu mungkin yang menyebabkan masih banyaknya tinggi sekali angka kasus itu di Indonesia. Nah, sebaiknya nih dok, kalau sikat gigi kita itu waktunya kapan? Kemudian dalam sehari sebaiknya agar nanti gigi kita itu sampai tua itu bener-bener sehat ya dok ya. Iya. Ini berapa kali nih dok? Jadi untuk menyikat gigi sendiri itu yang disarankan menyikat gigi adalah minimal 2 kali sehari, minimal pagi setelah sarapan dan juga malam sebelum tidur. Untuk orang-orang di Indonesia mungkin waktunya masih salah. Jadi kalau misalkan kita sering kalau saya survei ke tempat-tempat kayak ke SD atau kemana, itu dikatakan biasanya itu sikat giginya itu saat mandi gitu. Kapan sikat giginya? Saat mandi gitu. Itu adalah waktu yang salah. Jadi ditentukan waktunya itu 2 kali sehari, itu yang pagi itu setelah sarapan dan juga yang malam itu sebelum beristirahat tidur malam. Gitu. Ini mungkin kawan Diska juga banyak yang melakukan nih, termasuk saya nih dok, juga masih ada kekeliruan nih. Ternyata kadang-kadang selesai sarapan langsung cus berangkat. Padahal ternyata sebaiknya kita melakukan sikat gigi adalah 2 kali, itu setelah sarapan dan sebelum malam tidur. Sebelum tidur. Oke, nah ini kawan, hal-hal yang kecil yang memang bisa kita mudah akses, namun kita ternyata kurang memperhatikannya. Nah, kita berikutnya nih dok. Nah, cara menyikat gigi yang baik agar kita tidak muncul masalah di dalam rongga mulut seperti apa nih dok? Oke. Mungkin diperagakan aja deh dok. Iya, tadi lupa mau bawa pentemnya, jadi susah untuk memperagakan. Jadi untuk caranya menyikat gigi sendiri itu yang disarankan adalah pada bagian yang depan atau yang ketika kita tersenyum yang terlihat. Nah, itu caranya ketika kita memegang sikat gigi, sikatnya itu dari gusi menuju ke gigi. Jadi gerakannya mulai dari gusi menuju ke gigi seperti ini, diulang. Jadi jangan kayak cepet-cepet gitu. Untuk dari yang atas dari gusi ke gigi, yang bawah juga dari gusi ke gigi. Jadi itu diulang. Itu selain untuk menghilangkan plak, dia juga bisa membantu massage atau dia pemijatan pada gusi sehingga mungkin kalau ada bakteri yang masih ada di situ bisa keluar dan terbilas nantinya. Lalu pada daerah yang tertutup oleh pipi, daerah yang menghadap keluar tertutup oleh pipi, gerakannya bisa dengan cara membulat seperti ini. Jadi gerakan tangannya membulat seperti ini dan diusahakan bisa terkena sampai ke daerah yang paling belakang. Karena biasanya itu kalau kita sikat gigi kan agak susah ya untuk menjangkau paling belakang. Iya. Jadi diusahakan pilih sikat gigi yang kecil aja, yang atasnya rata untuk menyikat supaya bisa sampai di bagian yang paling belakang kayak gitu. Untuk daerah yang digunakan untuk mengunyah biasanya baik yang depan maupun yang belakang, gerakannya sederhana saja, maju mundur seperti biasanya. Gerakannya maju mundur yang atas maupun yang bawah. Sedangkan yang biasanya terlupakan itu daerah di belakang.
di belakang gigi, yang dekat sama lidah. Nah, itu biasanya terlewat. Nah, gerakannya itu biasanya itu dengan gerakan seperti mencongkel kayak gitu. Jadi ini agak susah ya karena emang nggak biasa. Tapi kalau misalkan nanti sudah biasa, nanti gerakannya itu lebih mudah, yaitu gerakannya itu seperti mencongkel gitu. Jangan lupa juga untuk menyikat lidah karena biasanya ada sisa-sisa makanan juga yang tertinggal di lidah, itu dengan cara menyikat secara perlahan ke arah luar gitu. Nah, ini kawan, ternyata satu hal yang mungkin juga sempat kita lupakan. Kalau yang namanya sikat gigi, hanya gigi aja yang kita sikat. Tapi ternyata menurut Dr. Rafael bahwa kita juga perlu menyikat yang namanya lidah seperti itu. Jadi ini untuk mengurangi bakteri gitu ya dok ya, mungkin ya, untuk menjaga kesehatan mulut juga. Nah, kawan, ternyata kalau kita bicara tentang gigi dan rongga mulut, ini kita ternyata banyak hal yang perlu kita perhatikan. Nah, kalau kita boleh tahu dok, bagaimana sih agar kita nanti ke depan itu bisa tetap menjaga gigi dan mulut kita itu dalam keadaan sehat? Tipsnya itu seperti apa nih dok? Tipsnya seperti apa untuk mencegah penyakit-penyakit yang biasanya terjadi di rongga mulut itu? Sebenarnya caranya sederhana dengan cara merawatnya setiap hari seperti itu. Sebenarnya nggak ada yang harus bagaimana dengan cara menyikat gigi. Selama sikat giginya itu benar, caranya benar, waktunya benar, itu sudah cukup untuk menjaga kesehatan gigi dan mulut. Dan tapi ada satu hal yang biasanya teman-teman di Indonesia ini masih kurang aware, yaitu untuk datang ke dokter gigi. Dikatakan minimal itu 6 bulan sekali boleh datang ke dokter gigi, karena pada penyakit yang ada di jaringan yang ada di sekeliling gigi seperti yang gusi berdarah. Itu kadang-kadang karena susah, itu nggak bisa dibersihkan sendiri. Jadi harus menggunakan bantuan profesional untuk membersihkannya. Biasanya kalau kita kenal itu biasanya karang gigi. Nah, karang gigi itu kan tidak bisa dibersihkan sendiri. Jadi ada baiknya bisa datang ke profesional dokter gigi. Di sini banyak sekali, di Indonesia sudah cukup baik pelayanan kesehatan gigi dan mulutnya. Bisa datang 6 bulan sekali untuk memeriksakan keadaan gigi dan mulutnya, dan jangan sampai ketika sudah sampai dalam, sudah sakit dulu baru datang ke dokter gigi. Jadi sebisa mungkin sudah parah ya dok. Iya, sebisa mungkin semakin cepat ditangani semakin baik. Oke, nih jadi kawan, ternyata 6 bulan sekali ya kita wajib datang ke layanan kesehatan, terutama untuk memeriksakan gigi kita seperti itu. Nah nih dok, ternyata ada yang bertanya nih dok di line IG kita. Dok, seberapa penting sih menggunakan obat kumur untuk menjaga kesehatan mulut seperti itu dan gigi? Oke, untuk penggunaan obat kumur sendiri itu sebenarnya bisa menjadi tambahan untuk perawatan gigi dan mulut, tapi sebenarnya tidak wajib. Yang wajib itu menyikat gigi. Iya, tapi sebagai tambahan boleh ditambahkan menyikat gigi itu ditambahkan dengan berkumur. Berkumur bisa dilakukan ketika selesai menyikat gigi ditambah dengan obat kumur, itu bisa membantu menghilangkan bakteri yang masih tertinggal mungkin ketika menyikat giginya kurang bersih. Karena kan kalau obat kumur kan dia kan bentuknya cairan, dia bisa melewati sela-sela gigi yang mungkin tidak tergapai ketika kita menyikat gigi. Jadi sebagai tambahan boleh ditambahkan menggunakan obat kumur, tapi sebisa mungkin jangan terlalu sering karena takutnya nanti malah ada efek buruknya ketika menggunakan obat kumur dalam jangka waktu yang panjang. Mungkin dalam waktu yang singkat aja, mungkin sehari sekali aja sudah cukup. Nah, kalau kita membahas lebih lanjut terkait dengan pemakaian obat kumur yang berkepanjangan ternyata juga bermasalah. Biasanya yang terjadi apa dok? Kalau kita mungkin keseringan ya memakai obat kumur ini. Jadi obat kumur ini kan banyak macam-macamnya. Maksudnya kandungan aktifnya yang ada di dalam obat kumur itu sendiri. Jadi untuk obat kumur sendiri, dia itu biasanya itu fungsinya adalah membunuh bakteri. Jadi pada rongga mulut itu sebenarnya memang ada bakteri yang dibutuhkan di rongga mulut. Jadi di rongga mulut kita ini sebenarnya ada macam-macam. Ada jamur, ada bakteri yang memang normal aja dia di rongga mulut. Nah, ketika dia ini jumlahnya memang
baik. Jadi ketika jumlahnya ini tidak terlalu tinggi, jadi jamurnya sesuai dengan kebutuhan mulut. Iya, sesuai dengan fungsinya dia di rongga mulut, dia ini tidak akan menimbulkan gejala apapun. Tapi ketika kita berkumur dalam jangka waktu yang panjang, ketika bakterinya tertekan, jumlah bakterinya turun sangat drastis, maka yang tinggi jumlahnya adalah jamur di rongga mulut. Nah, takutnya ketika menggunakan obat kumur yang berlebihan dalam jangka yang panjang, itu malah jamur yang ada di dalam rongga mulut itu bisa berkembang dengan sangat tinggi dan menimbulkan penyakit baru, yaitu penyakit yang disebabkan oleh jamur. Kayak gitu. Karena ternyata apa ya, Dok? Terlalu berlebihan tadi ternyata tidak bagus. Iya. Ya. Semuanya secukupnya aja. Betul, seperti itu. Baik, kawan Diska, ternyata kita kalau bicara terkait dengan gigi dan mulut cukup banyak sekali yang memang perlu kita perhatikan. Salah satunya tadi adalah kebersihan gigi dan mulut itu sendiri. Nah, Dok, terakhir mungkin bisa atau disampaikan tip-tip yang bisa disampaikan pada kawan Diska untuk menjaga agar gizi atau gigi kita tetap tumbuh bagus, kemudian juga bisa bertahan lama. Artinya tahan lama bisa dipakai sampai nanti ya, Dok. Iya, betul. Gimana nih, Dok? Saran apa yang bisa disampaikan? Sarannya untuk kawan Diska yang menonton saat ini ataupun di YouTube channel juga, itu bisa dengan cara terus menjaga kesehatan gigi dan mulutnya. Jadi tidak hanya dengan sikat gigi seperti yang saya bilang tadi, 2 kali sehari, pagi setelah makan dan juga malam sebelum tidur. Lalu yang kedua dengan cara yang benar, sikat giginya dengan cara yang benar, dan juga bisa menggunakan atau memilih makanan-makanan atau diet yang baik. Nggak makan yang manis-manis, karena memang terbentuknya penyakit gigi dan mulut itu juga salah satunya pasti ada substrat atau ada makanan manis yang tertinggal di dalam rongga mulut. Jadi sebisa mungkin mengurangi makan makanan yang manis, dan juga yang terakhir jangan lupa untuk datang kontrol ke dokter gigi setiap 6 bulan sekali. Oke, nah kawan, tips dari Dokter Gigi Rachel, ternyata ini yang perlu kita perhatikan, ada 3 hal penting yang harus kita perhatikan. Baik, Dokter, terima kasih banyak sudah hadir di kawan Diska. Mungkin akan bisa menambah wawasan kami dan teman-teman Diska yang ada di sana. Jadi kawan, jangan lupa pesan dari Dokter Rachel tadi, tetap terapkan pola hidup bersih dan sehat, dan jangan lupa tetap jaga kesehatan gigi dan mulut Anda. Tetap semangat, jangan lupa ya selalu di subscribe untuk YouTube-nya kawan Diska, dan tetap stay tune di @promkes Kota Madiun. Tetap semangat, jangan lupa jaga kesehatan. Bye.